Bapakku melakukan persugihan yang memakan tumbal setiap 10 tahun sekali. 2002 ibu, 2012 kakak, berikutnya 2022 aku. Cerita ini menggunakan sudut pandang pertama sebagai narasumber tunggal. Segala bentuk nama dan tempat disamarkan demi melindungi privasi narasumber. Bagi teman-teman yang menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Oke, kita mulai ya. Halo, namaku Nadia, seorang anak bungsu dari 2 bersaudara. Aku memiliki kakak laki-laki yang jarak usianya lebih tua 4 tahun dariku. Meski kami sering bertengkar, tapi dulu kakak telah mengajarkan banyak hal padaku yang mana sampai sekarang telah menjelma menjadi suatu kebiasaan. Tutup mata dan telinga ketika dia datang. Dia yang kumaksud ialah makhluk bengis yang selalu meneror kami sejak kecil. Tubuhnya manusia, namun kepala berwujud kambing dengan tanduk-tanduk meruncing. Mata merah menyala dan telapak tangan besar, lengkap dengan kuku-kuku hitam, yang mana nampak lebih tajam dari pisau. Makhluk itu yang telah merenggut keutuhan keluargaku, dan dia selalu datang pada setiap malam Selasa dan beberapa malam-malam tertentu. Kalau kalian bertanya, apakah makhluk itu sampai sekarang masih suka datang? Ya, dia tidak pernah absen menyiksaku, dan bahkan ketika menulis ini, aku merasa seperti diawasi oleh banyak mata-mata tak terlihat dari berbagai arah. Sebenarnya aku bingung dari mana harus mulai cerita. Rasanya kayak udah terlalu banyak menumpuk, ruwet, dan takut. Aku benar-benar merasa sendirian sekarang menghadapi situasi ini. Di saat bapak seolah juga pasrah menyerahkanku pada dia. Kami tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dulu, keluargaku bisa dibilang keluarga yang bahagia banget. Semua nyaris terasa sempurna. Memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar, dan pejuang keluarga. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar, dari toko kecil, kemudian merambat pesat sampai punya toko besar, dan jadi distributor sembako ke warung-warung yang menyebar sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluargaku amat pesat dalam waktu yang terbilang singkat. Kami tinggal di salah satu kawasan perumahan. Di antara rumah-rumah lain, hanya rumah kamilah satu-satunya yang paling sibuk karena tak pernah berhenti merenovasi. Rumah kami mulai melakukan renovasi secara terus-menerus. Namun, seingatku itu terjadi pada tahun 2000. Waktu itu aku masih kecil. By the way, aku kelahiran tahun 97. Di saat ekonomi meroket, namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak seerat dulu, sewaktu masih menjalani hidup sederhana. Bapak dan ibu juga sering bertengkar. Kayak gak ada lagi tuh quality time, nonton TV bareng sebelum tidur. Bapak juga jadi temperamental. Kalau aja ada salah satu dari kami yang ketahuan mengepel lantai, bapak pasti langsung marah-marah dan ngucap, "Kamu mau mati?" Itulah yang membuat rumah kami nampak besar namun kotor dan lebih cocok disebut sebagai kandang dibanding rumah. Kadang, aku pun malu kalau setiap ada teman yang main ke rumah jadi serba salah. Awalnya, semuanya baik-baik aja. Sampai suatu ketika, ibu menjadi aneh. Ibu jadi sering melamun, pandangannya sering kosong, dan ibu mulai sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu melindur tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuma diem aja lihat natap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga melindur jalan keluar rumah tapi cuma jongkok di teras melamun dengan tatapan kosong. Ibu sering berteriak-teriak histeris, ketakutan seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Waktu itu, kami berpikir mungkin ini dampak dari demam ibuku. Sampai tak lama berselang, aku melihat bapak bawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya sama kakak, bapak malah balik marah dan nyuruh kami masuk. Sejak saat itu, aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapin sama ibu ke aku dan kakak. "Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak, biar kalian hidup selamat." Seringkali ibu nangis tiap ngucapin itu, yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan nangis. Setelah itu sakit ibu semakin parah.
Demamnya sering buat dia sampai kejang-kejang, sampai hari mengerikan itu terjadi. Kami sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu, ibu tiba-tiba bilang haus, terus mau ngambil minum ke belakang. Tapi, ibu malah masak air di panci besar. Aku mengira mungkin ibu mau mandi air hangat. Namun, yang dilakukan ibu justru membuatku menjerit histeris. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut.